Berbicara pada kami siap dengar, sampaikan isi hatimu, sampaikan pengertianmu, dan bimbing ke hari kami ke arah kebenaran. Dan kami percaya bahwa kebenaran itu bisa mengubah hidup kami, namun tentu pasti memerlukan respon kami. Seberapapun kami yang hadir Tuhan, kami siap. Sebab ketika kami disentuh, kami belajar kebenaran, maka kami bisa memiliki potensi untuk mengubah orang-orang, bisa dipakai Tuhan untuk mengubah orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih berbicara pada kami lewat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih, saya kasih judul memang rada kontroversi, ngamen gitu loh ya. Kenapa? Banyak orang Kristen itu berkata gini, oh aku datang menyembah, begitu loh ya. Makanya ketika saya mempersiapkan ini jadi sebuah serial khotbah. Nah, saya kasih judul, saya kasih highlight dengan pujian dan penyembahan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Tapi kalau kita mau lihat sebenarnya pujian dan penyembahan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan itu seperti apa gitu loh ya. Pada kenyataannya banyak orang yang salah mengerti tentang arti yang sesungguhnya dari pujian dan penyembahan. Mereka itu, Bapak Ibu Saudara, menamakan penyembahan sebagai jenis musik tertentu atau ya musik dengan tempo tertentu, ya tempo musik tertentu. Jadi kalau mereka berkata, oh pujian itu apa? Penyembahan itu apa? Maka pikiran mereka akan melayang. Mereka berkata, oh ini pujian tertentu. Pujian itu apa? Penyembahan itu apa? Dan disebut apa? Musik tertentu. Makanya mengkotak-kotakan musik gitu loh. Makanya tidak salah sih mengkotak-kotakan musik. Misalnya, oh ada musik gospel, oh ada musik jazz, oh ada musik ini. Enggak apa-apa. Tetapi kalau kita salah mengerti tentang penyembahan, maka kita akan salah. Dan yang namanya sudah keliru selama bertahun-tahun. Sudah keliru selama berpuluh-puluh tahun, bahkan sudah keliru masuk ke abad. Ya, mereka menamakan lagu rohani bertempo lambat sebagai penyembahan. Nah, kita tahu toh, dan lagu yang bertempo cepat sebagai pujian. Entah dari mana ya mereka mulai mengkotakkan yang mereka namakan yang bertempo cepat itu sebagai pujian atau dalam bahasa Inggrisnya praise. Setelah itu yang bertempo lambat mereka menamakan worship gitu loh. Tapi mereka nggak ngerti worship itu apa begitu. Nah makanya kalau disebut penyembahan, maka banyak orang yang akan rancu di sini. Saya sudah banyak baca buku-buku mengenai penyembahan dan saya sendiri sudah mimpin penyembahan sudah amat sangat berpuluh-puluh tahun ya udah sangat lama. Nah, makanya dari itu kesalahpahaman ini sudah mengakar begitu ya. Nah, coba perhatikan, murid-murid Tuhan Yesus itu minta diajari, ya, ajari kami berdoa, dan Tuhan Yesus ngajari doa Bapa kami, ya. Tapi kita ngelihat, murid-muridnya nanya enggak, atau Yesus pernah enggak ngajar mengenai pujian penyembahan secara langsung. Oh, ini loh pujian penyembahan. Tanya sekarang, di bait suci pada zaman Yesus, apakah ada lagu-lagu? Ada, ya, ada. Nah, nanti kita akan belajar seperti apa. Demikian juga, ini kelirunya yang luar biasa. Yang mereka namakan sebagai intim dengan Tuhan, ya. Banyak ngomong gini, wah intim dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Ya, mereka nyanyi, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Nah, mereka katakan intim dengan Tuhan adalah kegiatan masuk ke dalam kamar, ya, kemudian menyanyikan lagu-lagu rohani, yang mereka menamakan sebagai penyembahan. Atau gini, masuk dalam kamar, nyanyi lagu dengan tempo lembut, ya seperti tadi Bu Esther, nyanyi pakai gitar, setelah itu nyanyi lagu lembut, disebut dengan apa? Intim dengan Tuhan. Nah, ini loh, kesalahannya sudah demikian mengakar, mereka menamakan ini sebagai intim dengan Tuhan. Padahal kalau kita bicara mengenai intim dengan Tuhan, kalau dikotakkan dengan yang namanya pujian penyembahan, kita sudah salah kaprah. Gitu loh ya. Intim dengan Tuhan itu panjang, saya akan jelaskan untuk Bapak Ibu Saudara. Nah, mereka ini menganggap Tuhannya orang Kristen itu sangat menyukai lagu-lagu rohani. Makanya orang-orang di luar sana, orang-orang Kristen ya, menganggap bahwa Tuhannya orang Kristen itu sangat menyukai lagu-lagu rohani. Dan Tuhannya orang Kristen itu kalau mendengar lagu rohani, ya lagu pujian, lagu penyembahan, maka segera turun mendengar lagu-lagu tertentu yang dinyanyikan oleh umatnya secara langsung.
Makanya jargon-jargon yang pernah berkata seperti ini, Tuhan bertahta di atas puji-pujian, Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Nah, ini loh yang terjadi. Dan mereka tuh seakan-akan ya mengkotakkan Tuhan dan mereka mengatakan gini, oh Tuhannya orang Kristen adalah Tuhan yang disembah. Atau saya pakai kata-kata yang paling sadis mungkin ya. Orang-orang Kristen tuh punya Tuhan yang maaf, gila dipuji gitu loh. Dan saya berkata itu salah total. Nah, ini yang terjadi. Nah, domino efeknya. Karena dasar pujian menyembah itu salah, Bapak Ibu Saudara, maka akibatnya apa? Pujian dan penyembahan itu menjadi highlight pada ibadah hari Minggu. Nah, makanya berlomba-lomba selain fasilitas gereja. Nah, ini yang terjadi, yang sudah terjadi penyimpangan. Saya pernah khotbahkan di Kliromologi, banyak orang Kristen yang dikatakan mendirikan gereja itu semua cari tempat strategis. Setelah itu apa? Fasilitas gereja yang harus dipenuhi. Yang tidak bisa tidak adalah apa? Full AC. Terus kemudian apa? Megatron, layar LCD yang sebesar itu. Dan kemudian apa? Lampu lighting dengan kekuatan tinggi. Nah, saya pernah tanya pada satu orang, kenapa sih kamu kok ngotot sekali walaupun tidak punya duit? Ya, pakai apa? Pakai lampu-lampu yang pakai tenaga yang wattnya tinggi sekali. Dan orang itu bicara gini, loh Tuhan kita tuh senang yang namanya lampu. Nah, saya kan bercanda, Bapak Ibu sendiri sudah tahu toh, ya. Saya bercanda. Nah, kalau Tuhan kita tuh senang lampu, ya. Tuhan kita senang lampu itu bukan Tuhan, itu laron. Ya, itu laron, itu bukan Tuhan. Nah, berarti kan sungguh-sungguh, ya. Tuhan kita memang senang terang, tetapi Tuhan kita, sekali lagi saya berkata, Tuhan kita itu tidak senang yang namanya lampu, karena lampu tidak bisa menghadirkan hadirat Tuhan. Saya akan bahas satu-satu, nanti saya akan kembali. Nah, domino efeknya atau apa? Efek yang berkelanjutan adalah apa? Karena dasarnya salah, maka tim pujian dan penyembahan dinamakan sebagai departemen profetik. Sampai hari ini saya nggak ngerti profetiknya di mana. Sebagai seseorang yang melayani dalam tanda petik loh ya dengan pengertian yang benar. Yang seringkali dikatakan, wah Michael Sony itu melayaninya di area profetik. Tetapi kalau tim pujian dan penyembahan dinamakan sebagai departemen profetik, itu yang saya bingung. Dan tim pujian penyembahan ini seolah-olah mendapat tempat istimewa di gereja. Kalau di gereja saudara tidak mengalami, itu bagus. Ya, ini abaikan saja. Tetapi banyak gereja yang menaruh siapa? Pemusik, worship leader, dan singer seringkali mendapat tempat istimewa di gereja. Saya sudah keliling gereja berbagai denominasi. Karena mendapat tempat istimewa, maka Departemen Pujian dan Penyembahan sering dibebaskan dari banyak kewajiban yang biasanya dibebankan kepada departemen lain di gereja. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak mengalami ini, bersyukur, Saudara. Bersyukur. Tetapi banyak gereja yang tim pujian penyembahan, pemain musik, singer, worship leader, penari, ya tidak ada aturan-aturan mengikat. Kenapa? Ya karena yang namanya Bapak Gembala, yang namanya para pemimpin takut kehilangan pemusik. Karena kalau takut kehilangan pemusik, gerejanya nggak rame. Kalau gerejanya nggak rame, mereka nggak bisa membangun suasana. Atau dalam bahasa yang lain dikatakan ini, membangun atmosfer. Nah, di sini juga sudah salah. Kenapa? Atmosfernya yang dibangun adalah apa? Suasana hati. Bukan dikatakan menghadirkan hadirat Tuhan. Kadang-kala banyak, bukan kadang-kala banyak orang Kristen yang tidak tahu menghadirkan hadirat Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu bisa hadir dengan pujian penyembahan, dengan tarian, dan permainan flag. Ini yang luar biasa gitu loh. Makanya karena mereka karena mendapat tempat istimewa, maka departemen ini adalah departemen yang sama seperti para duta besar kebal hukum gitu loh ya. Sekali lagi saya katakan kalau di gereja saudara tidak mengalami, saudara bersyukur. Ya, saudara bersyukur. Nah, tapi banyak sekali ketika yang namanya gereja menjadi sebuah industri gitu loh ya. Menjadi sebuah industri. Hari Minggu kemarin tuh saya menasihati seorang worship leader. Kenapa? Karena gini, lagu dari ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3 itu sama Bapak Ibu. Itu sama. Bukan hanya ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3, bahkan bajunya pun sama. Kan bingung saya.
Nah, saya ngomong gini, kalau kamu ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3, ibadah 1 kamu masih feel. Ibadah 2 kamu sudah kehilangan feel. Ibadah 3 sudah bajumu sudah bau keringat, ya, terus kemudian feel-nya hilang. Jemaat yang terakhir mendapat sisa-sisa. Ngerti ya, Bapak Ibu Saudara? Nah, ini lihat yang terjadi. Nah, yang keempat domino efek ya. Domino efek. Mereka menganggap, banyak orang menganggap bahwa di surga nanti pujian dan penyembahan menjadi kegiatan utama. Itu sebabnya dikatakan apa? Oh, di surga nanti mereka nari-nari, nyanyi-nyanyi di sekeliling takhta. Pakai baju putih, nyanyi-nyanyi, nari-nari keliling takhta. Dia kan bingung, di mana ayatnya yang mereka nyanyi-nyanyi, nari-nari di sekeliling takhta. Nah, pertanyaannya Michael Sony, ini pernah ada orang tanya di area pujian dan penyembahan. Saya ditodong sama orang yang betul-betul tidak suka. Gitu ya, tidak suka. Pada saat saya ngajar pujian penyembahan, dia ngomong gini, Michael Sony di area pujian dan penyembahan, mau pilih mana? Seorang yang skillful, yang jago main musik, jago nyanyi, jago nari, namun tidak rohani. Atau seseorang yang rohani, namun tidak skillful. Nah, ini loh, mari kita melihat. Saya tidak membawa yang rumit-rumit, yang ruwet-ruwet, enggak. Tetapi menjawab ke simpang siuran data yang selama ini banyak dipercaya. Contohnya gini ya, pemulihan Pondok Daud. Pemulihan Pondok Daud selalu dihubungkan dengan, ya, didengar-dengarkan sebagai pulihnya pujian dan penyembahan. Karena orang Kristen rata-rata di gereja, ya hanya menerima tetapi nggak pernah ngecek kebenaran. Ini bicara tentang apa? Contoh seperti gini, kalau kamu memberi maka Tuhan akan jadikan apa? 10 kali lipat, 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Padahal ayat yang mengatakan pelipat gandaan 10 kali lipat, 30 kali lipat, 60 kali lipat, sama 100 kali lipat. Itu tidak ada hubungannya dengan yang namanya duit, tidak ada yang namanya kemakmuran, kepemilikan harta. Nah, tapi 10 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, itu bicara mengenai apa? Benih firman yang dibagikan. Orang Kristen ini rata-rata senang yang melodramatik, juga senang yang klinik. Ya, segala sesuatu yang dilebih-lebihkan, itu dianggap luar biasa. Makanya ketika 10 kali lipat, 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, diajarkan, diterima begitu saja. Karena dianggap apa? Ini menguntungkan. Dicek kebenarannya, nggak peduli mereka kebenaran. Kenapa mereka nggak peduli kebenaran? Loh, yang penting mereka mempercayai sesuatu yang mereka anggap sebagai sebuah kebenaran, walaupun itu salah. Padahal kita tahu kalau yang namanya iman, iman itu mesti pijakannya benar. Makanya iman itu jangan diterjemahkan sebagai Tuhan nuruti kita, tetapi harusnya dipahami sebagai apa? Penurutan kita pada kehendak Tuhan. Tetapi kalau kita belajar selama ini, loh, salah paham, saudara. Selama ini kita belajar adalah apa? Kita itu bisa maksa Tuhan, pakai yang namanya iman, ngeklaim Tuhan, maksa Tuhan, pakai ayat-ayat Alkitab. Seolah-olah Tuhan itu seorang pesakitan yang tidak bisa tidak, yang mengatakan apa? Ini ayat tertulis. Padahal kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, ayat-ayat kebenaran firman Tuhan itu ada konteksnya. Itu bicara kepada siapa? Contoh, saya mau kasih tahu soal kleromologi. Kamu akan jadi kepala dan bukan jadi ekor. Itu tidak pernah dijanjikan untuk umat perjanjian baru. Itu diberikan untuk siapa? Bangsa Israel. Tetapi janji Tuhan itu bersyarat. Ya, itu bersyarat. Ya, lihat, ketika bangsa Israel tidak nurut, berapa kali yang namanya bangsa Israel itu dibuang. Jangan tutup mata, karena orang Kristen tidak belajar kebenaran, maka begitu gampang dibohongi. Orang Yahudi itu dibuang luar biasa, sampai betul-betul terserak dari tanah terjanji. Saya katakan tanah terjanji. Dan untungnya tahun 48, mereka bisa jadi negara lagi, bayangin. Ya, yang namanya Edom sudah tidak bisa pulih lagi, yang namanya Filistin sudah tidak bisa pulih lagi. Bahkan bangsa Mesir yang sekarang itu beda sama bangsa Mesir ketika Yusuf ada di sana. Makanya kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita betul-betul belajar secara jelas dan tajam. Ini ditujukan kepada siapa? Zaman sekarang, saudara, modern sekali, saudara. Kita bisa belajar
Kita bisa download aplikasi dan kesempatan untuk pinter. Inilah waktunya. Kenapa orang Kristen nggak pinter? Kenapa orang Kristen nggak memiliki kecerdasan rohani? Karena orang Kristen nggak mau belajar dan mereka memilih untuk lebih percaya kepada kebohongan daripada percaya kebenaran. Ya, mereka percaya pada euforia, tapi mereka tidak percaya kepada kebenaran yang benar-benar benar. Nah, makanya pertanyaannya ini nanti saya akan jawab, Bapak Ibu Saudara, dikatakan apa? Pilih mana, yang skillful namun tidak rohani atau seorang yang rohani namun tidak skillful. Seperti saya kasih tahu tadi, karena kalau nggak pernah belajar kebenaran, maka kita akan dengan gampang saja kamu akan jadi kepala dan bukan jadi ekor. Makanya kalau yang namanya doa Yabes itu begitu penting, pasti Tuhan Yesus akan mengajarkan kepada 12 muridnya, kepada 70 muridnya, dan kemudian Tuhan Yesus pasti akan mengajar kepada siapa? Orang banyak. Tetapi itu tidak penting sekali lagi. Doa Yabes itu hanya muncul sekilas, tapi kemudian jadi lagu rohani, dan kemudian jadi trending, karena orang Kristen senang sekali untuk menjadi kaya, untuk menjadi berlimpah-limpah. Orang Kristen rata-rata nggak mengalami proses, maka yang terjadi adalah apa? Mereka percaya, mereka menyanyikan apa yang mereka mau percaya. Bukan apa yang benar, tetapi mereka menyanyikan apa yang mereka mau percaya. Tetapi ada beberapa orang juga, mereka menyanyikan apa yang menurut mereka enak secara chord, enak dinyanyikan. Makanya ada istilah, oh lagunya enak. Saya pun bisa membedakan lagu enak dengan lagu nggak enak. Tetapi masalahnya adalah apa? Kita ini mengabaikan liriknya. Nada kita ngalami. Alat musiknya kita bisa dengar, instrumennya. Tetapi kita mengabaikan isinya apa. Makanya rame-ramenya yang namanya copyright. Saya bisa ngomong gini. Karena saya waktu itu kerja di televisi. Saya jelas tahu. Para pemusik, para artis-artis itu menciptakan untuk apa? Pertama kali menciptakan musik untuk bersenang-senang. Yang kedua, baru mereka bicara mengenai ekonomi. Makanya ada kontrak 2 album. Kalau zaman dulu bisa 8 album atau 6 album. Minimal 4 album. Tapi sekarang hanya 2 album. Nah, pertanyaannya gini, Pak Michael Sony bagaimana soal royalti? Saya katakan gini, kalau orang-orang di luar sana yang kita sering kali ngomong lagu sekuler, sebenarnya orang Kristen nggak ada lagu sekuler, lagu rohani ya. Karena kalau kita tahu bahwa saya udah ngajar pada Bapak Ibu Saudara, ibadah itu apa? Kalau ibadah itu apa, kita pasti tahu. Ibadah itu tidak ngomong mengenai 2 jam di gereja. Oke, saya kembali lagi. Kalau lagu yang dinamakan sekuler, ya saya katakan sekuler lah, terpaksa ngomong gitu. Lagu sekuler itu lagu apa? Lagu sekuler itu dipakai pertama kali mereka ngeband tuh bersenang-senang. Kemudian mereka bicara mengenai apa? Ada faktor finansial. Makanya ada copyright gitu loh ya. Terserah. Enggak, saudara boleh terima ini, saudara boleh nggak terima ini, terserah. Tetapi kalau lagu-lagu Kristen, lagu-lagu rohani, mereka ciptakan untuk apa? Mereka ciptakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Mereka pada satu kondisi, betapa hati mereka terima kasih, baru muncullah lagu rohani. Makanya sekali lagi saya katakan, kalau ada orang berani ngaku, ada artis Kristen ngaku bahwa mereka menciptakan lagu untuk finansial, kamu sudah gagal. Gitu. Kamu sudah gagal. Pertama kali lagu yang dinamakan pujian penyembahan engkau lakukan, kau nyanyikan, kau ciptakan, itu untuk Tuhan. Nah, artis Kristen dapat dari mana keuntungannya? 1, kalau sudah jadi CD. 2, kalau diundang. Makanya ada seorang artis Kristen ngomong gini, lah kalau pendeta dapat PK, lah saya dapat apa? Jangan naif ya. Kamu sudah dapat yang namanya apa? Peredaran CD kamu. Kamu sudah dapat dari mana? Dari YouTube channelnya kamu. Nah, ini loh yang terjadi, kita mesti beri highlight. Saya dengar kemarin, di Semarang ada seorang adik yang berkata, kita sudah bayar 1 tahun 2.750.000. Lah, kalau gereja mampu, kalau gereja tidak mampu gimana? Gitu loh. Nah, oke. Nah, saya katakan Tuhan menuntut kesempurnaan. Nah, yuk. Kita akan bahas, saudara, kita buka lebih dahulu kebenaran firman Tuhan. Yohanes 4, ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Stop dulu. Yesus lahir 4 tahun sebelum Masehi. Yesus itu memulai umur 30 tahun. Dan Yesus ini sekitar tahun 30-an. Kurang lebih lah. Ya.
mundur-mundur sedikit. Tetapi Yesus kan melayani umur 30. Yesus mati naik ke surga, ya itu tahun 30. Pada saat Yesus kan mulai pelayanan 3,5 tahun, berarti 33,5 tahun atau 34 tahun. Nah, pada saat Yesus ngomong sama perempuan Samaria, sekali lagi saya berkata, Tuhan Yesus tidak sedang bicara mengenai lirik, musik, nada, instrumen, lagu. Yesus ini bicara mengenai apa? Coba perhatikan sungguh-sungguh, saudara. Makanya kalau kita ngomong musik, ngomong pujian penyembahan, kita selalu ngomong di mana kita nyembah, loh gitu loh. Kalau orang-orang kan di mana kita nyembah, iya lagunya apa? Padahal kalau bicara mengenai pujian penyembahan itu tidak ada hubungannya sama sekali pada Bapak Ibu Saudara. Mari kita melihat, tetapi saatnya akan datang. Nah ini tadi saya sudah bacakan, dan sudah tiba sekarang. Artinya, ya itu peristiwa terjadi dan di masa depan, sejak itu diucapkan Yesus, itu akan terjadi terus-menerus. Bapak Ibu baca, Yesus ngomong sama perempuan Samaria, itu meniadakan kiblat. Sekali lagi. Makanya itulah sebabnya kekristenan tidak punya kiblat. Kekristenan tidak punya kiblat. At any cost, orang Kristen, gereja-gereja tidak dibangun mengarah kiblat tertentu. Dengerin sungguh-sungguh. Kenapa? Ya itulah karena Tuhan roh. Gitu loh. Tuhan kita roh. Nah, kita ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Lanjut, Sam. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan apa? Penyembah-penyembah benar. Berarti lawannya apa? Ada true, ya, ada false. Berarti kalau ada penyembah benar, pasti ada penyembah palsu. Kalau penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, pasti opositnya. Bukan menyembah Bapa loh, sebenarnya dalam roh, dalam kedagingan, musuhnya roh kedagingan, dan kebenaran dalam kepalsuan. Nah, ini berjalan seiring, karena yang pasti ada yang palsu. Ya, pasti ada yang asli, gitu loh. Ada yang asli, pasti ada yang palsu. Dan yang palsu biasanya lebih banyak. Makanya tetapi saat akan tiba dan sudah tiba bahwa penyembah-penyembah benar, berarti ada penyembah palsu yang akan menyembah Bapa atau seolah-olah menyembah Bapa dalam daging dan kebenaran. Makanya saya hari ini garuk kepala ketika melihat orang-orang dikatakan apa? Worship. Itu mereka hanya menyanyikan lagu rohani bertempo lambat. Yang lagunya isinya hanya berisi tentang memuliakan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, Tuhan kita tidak gila hormat. Tuhan kita kalau menerima penyembahan, dia melihat siapa penyembahnya. Di Semarang kemarin, Kak Anu bicara di depannya sekelompok orang dari gereja, dikatakan apa? Bapak Ibu Saudara, yang namanya dukun, yang namanya paranormal, yang namanya Gunung Kawi, yang namanya tempat-tempat pesugihan, ya, kalau Bapak Ibu Saudara datang ke sana untuk mencari kekayaan, mereka tidak memperdulikan saudara hidup kudus, karakter saudara mengasihi istri, suami, atau anak-anak. Enggak sama sekali. Bahkan dalam pesugihan atau mencari kekayaan, mereka harus mengorbankan orang yang dikasihi. Tuhan kita beda. Tuhan kita senang disembah oleh orang-orang yang memiliki kualifikasi seperti yang Tuhan harapkan. Apa itu? Dalam roh dan kebenaran. Jangan didekadensi, jangan diturunkan. Ya, kalau mau menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Nanti 2 minggu depan saya kasih tahu, ini roh apa? Ya, roh membantu kita berdoa. Banyak orang salah paham. Oh, ini Roh Kudus. Kita lihat dulu. Ini roh siapa? Ya. Sam, saya minta tolong Sam bacakan Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Stop. Demi kemurahan Allah. Tolong semuanya baca Alkitab karena layar tetap saya kunci di sini. Ya.
Demi kemurahan Allah. Artinya kenapa? Mbok ya kamu tahu diri. Kamu tuh sudah ditebus. Cara kamu berterima kasih itu harusnya seperti ini gitu loh. Makanya dikatakan demi kemurahan Allah. Artinya kenapa? Mbok ya kamu tahu diri gitu loh. Ya, lanjut Sam. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang hidup. Artinya kenapa? Dengan penuh kesadaran gitu loh. Makanya orang Kristen itu kalau menyembah Tuhan harus dengan penuh kesadaran. Ya, mudah sekali bagi orang-orang yang punya masalah keluarga, yang punya masalah finansial, yang punya masalah sakit penyakit, untuk nyanyi satu lagu tertentu yang mewakili apa yang mereka alami, kemudian nangis. Jadi tolong jangan terjemahkan nangis itu sebagai turunnya hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan memang bisa buat nangis. Tapi orang yang nangis belum tentu karena hadirat Tuhan. Nggak usah nyanyi lagu rohani. Kalau kamu putus pacar, denger lagunya akad saja, sudah nangis. Makanya banyak orang Kristen yang punya masalah di situ gitu loh. Mereka mau, wah ini nangis, hadirat Tuhan turun. Enggak. Jadi kita mesti ngelihat sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan itu requirement-nya yang diharapkan adalah apa? Penyembah itu harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki. Lo bayangin. Kita ini seringkali ngomong, ini kehendak Bapa. Ini ayat ini disebut apa? Menghendaki. Ini bukan menghendaki biasa loh. Menghendaki. Ini harus. Sebagai standarnya. Penyembah-penyembah demikian. Nah, kalau, perhatikan sungguh-sungguh. Kalau yang namanya pengkhotbah seperti saya, hamba Tuhan seperti saya yang bagikan firman, Kane dan lain sebagainya, pendeta-pendeta itu, kalau mau nyampaikan firman Tuhan, kami ini dihakimi 2 kali lipat. Saringannya lebih kecil kita. Jadi jangan pernah lupa. Kalian yang ada tim pujian penyembahan, kalian disaring karena kenapa? Tugas kalian pemuji, penyembah, penari. Tugas kalian apa? Mempertemukan jemaat dengan Tuhan. Kalau saudara yang mempertemukan jemaat dengan Tuhan, saudara harus betul-betul hidup di dalam penyembahan. Apa itu penyembahan? Kata menyembah itu apa? Proskuneo. Proskuneo itu artinya apa? Memberi Tuhan penghargaan tertinggi. Makanya seorang pemusik, seorang worship leader, seorang singer, seorang penari, flagger, itu harus orang-orang yang hidupnya menghargai Tuhan. Jadi jangan sibuk dengan yang namanya apa? Skill. Skill itu penting. Saya berkata seperti ini, dengerin. Bolak-balik yang diomong Raja Daud, Raja Daud, Raja Daud. Daud itu muncul lagu-lagu baru atau dikatakan Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Nyanyian baru itu apa, saudara? Nyanyian baru ketika dia mengalami sebuah peristiwa. Roma 8:28 dikatakan Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ketika di situ karakternya dirubah, muncullah nyanyian baru. Nyanyian baru itu bukan lagu baru yang diproduksi oleh NBC, diproduksi oleh GPCC, diproduksi oleh label-label tertentu, label-label rohani. Bukan. Nyanyian baru itu munculnya dari mana? Ya, kesaksian hidup kita. Kesaksian yang muncul dari mana? Respon hidup kita pada sebuah peristiwa yang Tuhan izinkan. Makanya di gereja-gereja yang pokoknya harus lagu baru. Harus lagu baru. Enggak. Makanya apakah kalian bertemu Tuhan secara pribadi? Apakah kalian mengalami Tuhan secara pribadi? Sebelum mempertemukan orang lain dengan Tuhan, kalian harus bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Kalau tidak, sorry, kamu calo. Kamu bilang Semarang, Semarang, Jakarta, Jakarta, tapi engkau tidak berangkat. Dan ayat ini bisa berlaku untuk engkau. Dikatakan Matius 7, 21, 22, 23. 22 mereka bernubuat, mereka ngusir setan, dan melakukan mujizat demi namaku. Kalau kita bisa terapkan, bisa. Mereka bermain musik untuk Tuhan, mereka nyanyi buat Tuhan, mereka singer buat Tuhan, mereka menari bagi Tuhan. Tapi kata firman Tuhan apa? Ayat 23, aku tidak kenal kamu. Aku tidak menikmati. Nah, Sam akan lanjutkan, Sam.
Roma 12 ayat 1 tadi, Sam. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Stop. Dikatakan apa? Yang hidup, itu artinya dengan penuh kesadaran. Mencintai Tuhan itu harus dengan penuh kesadaran. Dikatakan yang hidup, yang kudus. Requirement-nya itu. Dalam roh dan kebenaran. Harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau bicara kekudusan, saya sudah masuk di dunia rohani, itu sudah 36 tahun. Skandal itu sangat banyak. Mimbar gereja itu kayak sihir, saudara. Orang-orang yang kalau ada berada di situ, di center stage, itu orang-orang bisa lupa diri. Makanya jangan kaget kalau saudara dengar, loh ini selingkuh, oh ini cerai, oh ini dia ninggal istrinya kena itu. Kenapa? Karena dia menggantikan kemuliaan Tuhan, ya dia harusnya mencari apa? Kemuliaan Tuhan, perkenanan Tuhan digantikan dengan apa? Ketenaran. Makanya senang sekali kalau wah mainan kamu bagus. Mainan kamu bagus. Tapi pertanyaannya gini, apakah Tuhan menghargai saudara nanti? Ketika saudara pulang, Tuhan bilang gini, kamu sudah main musik loh, tapi aku nggak menikmati. Kenapa? Kamu nyanyi, kamu sudah ngambil di depan. Saya pernah dulu ngalami dosa yang sama. Wah, maknyus saudara. Ketika saya khotbah dan ada orang ngomong, waduh khotbahmu bagus, kamu diurapi, wah, kamu baru angkat tangan orang roboh. Itu maknyus. Tapi saya sadar, kalau itu apa? Saya mencuri kemuliaan Tuhan. Itu harusnya buat Tuhan. Saya sudah ngambil upah saya di depan. Ya, makanya sebuah kejahatan. Kalau apa? Hamba Tuhan pendeta kalau tidak pernah persiapan, itu sebuah kejahatan. Ya, sebuah kejahatan. Seorang pendeta yang tidak mendengar dari Tuhan tuntunan. Tuhan, saya harus khotbah apa? Bayangkan, itu hal yang sama dibebankan kepada para pemusik, para pemuji, para penyembah, para penari. Bayangkan, saudara. Kerusakannya sudah sedemikian mendasar. Dan dijawab di label apa? Tuhan mengerti. Tuhan mengerti, Tuhan menerima. Bahkan ada pengajaran gitu. Tidak mungkin Tuhan baik akan apa? Membuang orang yang mengasihi dia ke penjara. Saudara, saya katakan perbuatan itu sudah menunjukkan apakah kamu cinta pada Tuhan atau tidak. Gitu loh. Makanya kenapa sampai terjadi perselingkuhan? Itu sudah banyak terjadi. Dikatakan Tuhan bilang, aku tidak menikmati hidupmu. Itu artinya sungguh-sungguh. Saya baca lagi, saya dikatakan apa? Persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Terus itu adalah ibadahmu yang sejati. Laitria itu ada unsur bakti. Itu bakti kita pada Tuhan. Itu bakti kita. Artinya kenapa? Kita mengembalikan apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Itu kita kembalikan. Skill kita kembalikan kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan menikmatinya, Tuhan menikmati hidup penyembahnya. Tuhan menikmati hidup pemusiknya, hidup penarinya, hidup worship leadernya, hidup singernya. Ya, jadi jangan sombong, saudara. Di luar sana banyak penyanyi yang jauh lebih hebat. Teman saya ngirimkan anaknya yang baru berapa 10-11 tahun. Nyanyi dengan luar biasa. Pialanya banyak, saya katakan dahsyat. Saya hanya ngomong, kamu harus rendah hati untuk ke depan. Dan kita ini kadang-kadang udahlah. Saya dengar ada worship leader yang nadanya sengau dan nggak mau ikut pelatihan, nggak mau belajar. Buat apa pelatihan? Saya perlu hanya urapan. Kalau kita nggak mau ikut pelatihan, engkau tidak mengasah skillmu juga. Itu salah. Kenapa? Karena untuk memberikan yang terbaik. Contoh aja, para penyembah. Menurut versi Daud, itu harus berapa tahun? Harus 12 tahun. Belajar baru boleh melayani. Oh, kalau sekarang udah bubar semua. Sekarang nggak seperti itu. Tapi kalau kita mau melayani, istilahnya apa? Memberi yang terbaik. Lanjut, Sam. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Stop dulu. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan kamu hidupmu dikonfirmasi. Gitu loh. Jangan sampai hidup, minta diperkenan oleh dunia. Jangan dikonfirmasi. Ya. Jangan jadi serupa. Tetapi, Sam, ngomong Sam. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bahasa Inggrisnya bagus. Dikatakan apa?
Renewing your mind. Berubahlah oleh pembaruan budi. Alkitab tidak pernah berkata seperti ini. Removing your mind. Makanya saya bingung ada hamba-hamba Tuhan ngomong, sudahlah nggak usah pakai otak. Ya, sudahlah nggak usah pakai otak gitu loh ya. Sudahlah, roh saja. Salah. Kalau ngomong saudara hati itu di mana? Di sini. Tapi kalau bicara pembaruan budi itu di sini. Makanya seorang hamba Tuhan yang nggak pernah baca kitab, yang nggak pernah sungguh-sungguh, yang nggak pernah duduk diam untuk mendengar Tuhan, saya kasih tahu, engkau nggak pernah renewing your mind. Nggak pernah renewing your mind. Tuhan tidak pernah menghapus. Tuhan pernah bicara gini, Tuhan itu Allah yang cemburu. Loh, bayangin. Namaku itu cemburu, kata Tuhan. Bayangin. Kita tuh lebih ngutak apa? Ngutak, megang apa gitar, kita megang keyboard, drum, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak pernah megang tangan atau megang kaki Tuhan. Dan kita duduk di bawah kakinya. Makanya ini istilah yang seringkali salah. Kebangunan rohani. Kebangunan rohani itu apa? Sampai orang itu bisa, ketika engkau ada di mimpi, orang itu akan merasakan hadirat Tuhan yang kuat. Nah, hadirat Tuhan yang kuat ini loh yang luar biasa. Bukan memanipulasi emosinya jemaat, pakai lagu, pakai suasana. Banyak pendeta-pendeta juga sekarang sudah tidak khotbah benar. Yang diceritakan apa? Cerita-cerita kesaksian yang kadang-kala diambil dari mana? Saya tahu, diambil dari chicken soup. Nah, Tuhan nuntut kesempurnaan. Perhatikan. Makanya renewing your mind. Supaya kalau kalian renewing your mind, maka engkau bisa ngerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhannya bagaimana, Sam, tadi Roma 12? Apa yang baik? Kalau kita ngerti, katakan renewing your mind, supaya kita bisa ngerti mana yang baik, Sam, terus yang berkenan kepada yang Allah, berkenan, terus dan yang sempurna. Itu ada stage-nya, saudara. Ada stage-nya. Bayangin kalau saudara nggak pernah bergaul dengan Tuhan. Kalau saudara nggak pernah bergaul dengan Tuhan, secara emosi jemaat nangis-nangis, tetapi secara roh mereka tidak pernah bertemu dengan Tuhan sendiri lewat pelayanan. Makanya itu, no prayer, no power. Bagaimana bisa mengerti kehendak Tuhan? Makanya saya berkata gini, bahkan sampai latihan pun, pada saat kamu berlatih untuk ibadah pada hari Minggu, saya ngomongnya ibadah ya, padahal sebenarnya bukan ibadah, tapi pertemuan bersama. Itu enggak boleh yang namanya sambil ketawa-ketawa. Karena kenapa? Kamu akan menjadi orang yang munafik. Ketika apa? Aku ketawa-ketawa pada hari Minggu pakai lagu yang sama. Terus kemudian kamu kusyuk sekali. Lagunya sama. Pada hari Minggu kusyuk banget. Seolah-olah engkau bertemu dengan Tuhan. Padahal hari Jumat atau hari Sabtu, engkau bisa ketawa-ketawa, bermain-main. Saya pengajar untuk pujian penyembahan, saya katakan, nggak bisa. Ketika engkau latihan, engkau pakai lagu penyembahan. Hargai Tuhan yang namanya disebutkan di dalam lagu, di dalam lirik. Tapi saya melihat dari beberapa gereja yang orang apa? Ya karena pemain musiknya permisi, bon-bonan, ambil dari luar gitu loh ya. Mereka bisa sambil ketawa, sambil merokok dan lain sebagainya. Saya tidak highlight merokoknya ya. Tetapi saya katakan apa? Sikap tidak menghargai Tuhan. Itu yang sering terjadi. Kita berlatih, kita latihan, mempertajam skill kita. Tapi jangan lupa, itu bukan utama. Makanya kalau saya katakan tadi, Tuhan menuntut kesempurnaan. Iya, Tuhan sangat menuntut kesempurnaan. Sam, tolong bacakan 1 Samuel 9 ayat 1-2. Ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kis bin Abiel, bin Seror, bin Bekorat, bin Avia, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang yang kaya maksudnya. Ini orang kaya. Orang ini ada anaknya laki-laki, namanya Saul. Seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Ya, yang katakan apa? Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Luar biasa ya. Ini sempurna ini.
sempurna. Kalau jadi pemimpin, wah, badannya bagus, Pak. Ya kalau orang Indonesia kita ngelihat pemimpin-pemimpinnya Indonesia itu kalau hanya dilihat hanya gagah-gagahnya saja. Kita pernah punya pemimpin yang seperti itu, tetapi kita 10 tahun dipegang dia, amburadul kita, bangsa kita. Ya, bandingkan Sam sama 1 Samuel. Ini raja pertama namanya Saul. Badannya elok dan lain sebagainya. Jangan pernah salah loh. Saul pun diurapi, Saul pun pernah kepenuhan Roh Kudus. Sampai ada bercandaan apakah Saul termasuk golongan nabi? Karena kenapa? Dia mengalami kepenuhan. Ayo saya baca 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 7. Makanya jangan bangga ya sama pengalaman-pengalaman begitu, tapi kalau engkau tidak pernah naik, melangkah untuk naik, mengalami keserupaan dengan Tuhan, itu intinya. Yuk, Sam. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Stop. Ini Samuel datang ke satu keluarga dan Tuhan memang suruh untuk pilih raja. Dan Bapak Ibu Saudara tahu bahwa keluarga ini luar biasa, Saudara. Keluarga ini tinggal di rumah, berpendidikan bagus, punya latar belakang bagus, bahkan ketika di dalam ketentaraannya Saul, mereka itu istilahnya professional soldier. Mereka luar biasa. Ya, coba ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah ini loh Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Yang dilihat itu apa? Yang dibaca Sam di Roma 12 tadi. Yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu sikap hati yang benar. Makanya nggak bisa main-main di sini Bapak Ibu Saudara. Nggak bisa main-main. Karena apa? Tuhan penuntut kesempurnaan. Ya. Dia bilang, Tuhan melihat hati. Kan nggak boleh menghakimi. Karena apa yang ada di hati itu nampak secara jelas lewat perbuatan. Ngomong amin di sini ya. Jadi kalau Tuhan melihat hati, Bapak Ibu Saudara, kalau engkau mencintai, ngomong tuh hari ibu, hari ayah, I love you mom, I love you dad gitu. Tetapi dalam sikapmu sehari-hari, misalnya yang kuliah, engkau nggak lulus-lulus, apakah engkau mencintai ayahmu, ibumu yang sudah kerja keras buatmu? Enggak. Makanya banyak orang Kristen kata, aku mencintaimu Tuhan. Cinta itu selalu bisa dibuktikan lewat perbuatan. Seorang suami yang mencintai istri dan anak-anaknya, dia akan kerja keras. Seorang yang mengasihi Tuhan, dia akan cari apa yang Tuhan kita senangi. Apa itu salah satunya? Kekudusan. Makanya orang Kristen itu harus hidup, tanggung jawab, harus kudus. Dan kemudian apa? Memindahkan hati ke surga. Kan ada orang ngomong, oh nggak bisa. Kok kayak ngajar apa aja, memindahkan hati ke surga, memindahkan hati surga. Aduh saudaraku yang terkasih, saya kasih tahu yang namanya kematian itu sebuah keniscayaan. Saudara belum tentu ke Jepang, saudara belum tentu ke Amerika, saudara belum tentu ke Inggris, tapi saudara pasti mati. Saudara belum tentu punya Ferrari, tapi saudara pasti mati. Nah yang pasti inilah yang kita persiapkan. Kenapa? Karena yang kita siapkan itu nilainya kekal. Ngomong amin sampai di sini. Ya, kita akan balik lagi. Nah, ini kita melihat yang namanya Abraham itu siapa? Nobody. Orang udah kaya memang. Tapi dia jadi bapak orang beriman di perjalanan. Siapa yang namanya Musa? Musa itu somebody pada saat 40 tahun di Mesir. Tapi 40 tahun kedua di padang gembalaan. Dia nobody. Tapi justru dinolkan sama Tuhan. Dia ketemu dengan Tuhan di mana? Semak belukar yang penuh nyala api tapi tidak hangus terbakar. Kita melihat Daud di mana besarnya? Daud besarnya ketika dia di padang. Dia anak yang dibuang, anak yang tidak diakui. Kakak-kakaknya tinggal di rumah, kakak-kakaknya dapat semua yang terbaik. Dia sengaja ditaruh dengan kambing domba yang dalam jumlah yang tidak besar. Dia harus berhadapan dengan singa. Dia harus berhadapan dengan beruang. Dia harus berhadapan dengan ular. Dia harus berhadapan dengan serigala. Ketika berhadapan dengan Goliat,
Dia ambil batu, dia umban, dia putar-putar itu selingnya, terus dia lemparkan. Saudara, itu tidak terjadi sekali. Banyak pendeta ngomong apa? Wah, dengan urapan. Dengan urapan, saya percaya dengan urapan. Tetapi kalau Daud, dia tidak pernah berlatih. Dia walaupun dipercaya hanya berapa, dia tidak kambing domba yang banyak sekali. Kayak buka ranch gitu. Kayak buka peternakan besar. Enggak. Kambing dombanya hanya beberapa. Tetapi dia jaga dengan hidupnya. Berapa kali dia harus merebut domba yang dipercayakan ayahnya, walaupun ayahnya tidak mengasihi dia. Dia harus rebut domba itu dari mulut serigala. Dia mengumban, dia sudah biasa ngumban dengan ketepatan tertentu. Dia ngumban itu, dia batu itu dilemparkan dengan alat namanya umban. Ya, ketika itu dia kena di antara mata dengan mata di singa, dan itu beberapa kali. Ketepatannya luar biasa, dan Tuhan pakai itu skillnya buat mengalahkan Goliat. Jadi kalau katakan apa? Rohani pun dia harus penuh skill. Tapi tanya nih, pilih yang mana? Saya pilih orang yang rohani namun tidak skillful. Kenapa? Karena orang yang seperti ini, kalau dia tahu diri, tahu mengucap syukur, orang ini pasti akan latihan sungguh-sungguh mati-matian untuk menyenangkan Tuhan. Pada akhirnya orang ini akan skillful. Daripada skillful namun tidak rohani, orang ini bisa sombong, bisa menihilkan semuanya. Dikatakan apa? Gereja perlu saya. Bahkan berani berkata, Tuhan perlu saya. Nah, ini yang berbahaya. Karena orang yang skillful sudah tidak lagi ngurusi rohani. Udah tidak berdoa. Maka dari itu, sama seperti sayur tanpa garam. Bayangin, saudara. Iya, ini dijawab. Saya pilih rohani namun tidak skillful. Tapi orang rohani yang tidak skillful, orang ini pasti tahu berterima kasih. Dengan cara apa? Dia harus latihan sama seperti Raja Daud. Sama seperti Daud. Dia berlatih sungguh-sungguh. Amin. Ya. Nuh juga bukan profesional boat builder. Bukan. Tapi karena kecintaannya dia belajar skill. Untuk apa? Bangun kapal. Jadi pertanyaannya begini Pak Michael Sony. Pada kenyataannya banyak orang yang mengerti tentang hati sesungguhnya, banyak orang yang salah mengerti. Ya memang salah mengerti. Ketika saudara ngomong worship, saudara pasti, analogi saudara pasti akan nyambung dengan namanya musik. Padahal worship itu artinya apa? Penyerahan diri sepenuh kepada Tuhan. Ekspresinya bisa lewat musik, bisa lewat instrumen, bisa lewat nada, bisa lewat puisi, bisa lewat tarian, bisa lewat lukisan. Dan kalau ini sudah terjadi, itu indah. Makanya saya ngomong sesi sebelumnya. Ibadah itu apa? Ibadah itu apa yang Bapak Ibu kerjakan, yang Bapak Ibu kerjakan buat Tuhan. Itu ibadah. Hidup kita itu, ya nyanyian hidup saudara adalah apa? Melakukan kehendak Tuhan. Itu tidak bisa ditawar, saudara. Nyanyian hidup saudara. Tidak ada nada, tidak ada lirik, tidak ada lagu, tidak ada instrumen. Tapi penyembahanmu yang tertinggi ketika memberikan hidup kepada Tuhan, saudara pasti akan melakukan kehendak Bapa. Serius, saudara. Ini begitu berharga, tetapi banyak diselewengkan. Iblis berhasil menyelewengkan banyak orang Kristen. Sekali lagi, Tuhan kita tidak gila pujian. Dia akan melihat siapa penyembahnya. Tentu melihat penyembahnya sesuai dengan umur rohani. Sekali lagi saya katakan, Tuhan menuntut kita sesuai umur rohani. Kalau kita punya anak, umur 2 tahun itu pasti sudah lepas dari ASI. Umur 5 tahun, 5-6 tahun dia pasti masuk playgroup. Umur 12-13 tahun dia lulus SD. 18 tahun dia pasti sudah lulus SMA. Umur 22 tahun, tuh rata-rata 21-22, sudah lulus S1. Itu namanya kedewasaan umur. Nah kalau kita juga orang Kristen sudah bertahun-tahun. Sampai kita nggak bisa ngerti yang mana yang kehendak Tuhan, yang mana yang bukan. Makanya mereka selalu bertanya gini, ini boleh atau enggak? Tapi kalau orang yang betul-betul bergaul sama Tuhan sudah nggak ngomong ini boleh atau tidak. Tetapi ngomongnya gini, ini berkenan kepada Tuhan atau tidak. Ini keren loh saudara. Kalau sudah sampai pada di sini. Aduh saudara, luar biasa. Makanya ada orang ngejar, aku dengar suara Tuhan, aku dengar suara Tuhan. Satu ketika saya akan khotbahkan,
yang mereka dengar itu rata-rata hanya suara perasaan mereka. Saya ngomong loh, suara perasaan mereka. Apa yang mereka mau percaya, apa yang mereka mau anggap benar. Makanya kalau ada pendeta bicara yang sesungguhnya dari Tuhan, mereka berkata, ini bukan dari Tuhan. Tapi kalau sesuai dengan apa yang mereka harapkan, ini dari Tuhan. Percayalah, orang-orang gini tidak akan pernah mengalami apa? Pertumbuhan rohani kedewasaan yang penuh. Jadi ini salah semua, saudara. Mereka menyanyikan lagu rohani lambat sebagai penyembahan, lagu cepat itu pujian. Intim dengan Tuhan itu apa? Segenap hidup. Intim dengan Tuhan apa? Bercinta-cintaan dengan Tuhan. Artinya apa? Saudara memperhatikan perasaan Tuhan. Nah, makanya yang kita layani adalah perasaan Tuhan. Kalau kita melakukan segala sesuatu, patokannya apa? Tuhan berkenan nggak ya? Tuhan senang atau enggak ya? Yang punya pacar nih, masih muda-muda, tanya, Tuhan, boleh nggak aku cium pacarku? Tuhan, boleh nggak aku begini? Kami seperti itu. Kalau udah pada satu titik tertentu, kita akan pasti bisa jaga perasaan Tuhan. Amin. Ya itu loh, saya katakan tadi bawah, saya tulis, mereka menganggap Tuhannya orang Kristen sangat menyukai lagu rohani. Tuhan kita tidak suka dengan lagu-lagu rohani. Tuhan suka dengan apa? Dengan nyanyian hati kita, dengan ketaatan kita. Sama seperti orang tua yang seperti saya, anak-anak saya pernah kecil. Di kecil, di TK, di SD itu ada banyak performance. Mereka suka tampil di depan dan orang tua itu nyanyi lari ke depan semuanya. Bawa handphone seperti ini di kamera gitu. Saudara tahu nggak? Nyanyian lagu anaknya bisa nyanyi benar enggak? Tarian anaknya benar enggak? Tetapi yang masalah yang tampil siapa? Anaknya. Sesuai dengan umur. Bayangin saudara. Kalau dia SMA, tetapi apa? Sikapnya, performance-nya, penampilannya, menampilkan sesuatu dengan kanak-kanak, orang tua nggak senang, saudara. Orang tua nangis. Sama dengan kita. Yang kita ngaku, kita cinta Tuhan, bertahun-tahun jadi Kristen, labelnya rohani. Tetapi yang terjadi adalah kita nggak sesuai dengan umur lagi. Roh Kudus itu udah temenin kita loh. Roh Kudus itu roh Bapa, ditaruh di kita. Supaya kita ngalami pertumbuhan rohani. Supaya kita ngerti yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Saudara jangan bilang, oh aku sendiri. Roh Kudus ada di hidup kita. Jadi kalau saya lihat, pujian penyembahan bukan merupakan highlight pada ibadah. Harusnya bukan highlight. Karena kenapa? Ibadah itu kan tiap hari. Ibadah hari Minggu itu harusnya pertemuan bersama. Pertemuan bersama itu orang-orangku masuki gerbangnya. Dengan hati bersyukur. Sudah melewati 1 minggu. Dengan penyertaan Tuhan. How beautiful. Saudara bisa nyanyi, how great is our God. Itu benar-benar bold. Kenapa? Karena saudara lakukan setiap hari buat Tuhan. Kesulitan itu mempertajam, membentuk karakter saudara. Makanya saudara bisa nyanyi. Bukan wacana. Tapi how great is our God. Bukan wacana. Kalau ditanya, Pak, ini lagu nggak bisa nyanyi. Ini kenapa? Ada royaltinya. Banyak lagu lain. Pakai untuk kemuliaan Tuhan. Pak, saya lebih senang kalau pemimpin pujian nyanyi pakai bahasa roh. Saya katakan jangan. Masih banyak orang yang belum mengalami kayak gitu. Mereka lebih familiar dengan apa? Nyanyi lagu bahasa Indonesia yang kata-katanya memberkati, menguatkan mereka. Nah, kalau saudara nyanyi bahasa roh, hidup mereka yang ada duduk dia mereka apa? Wala, iki artinya apa? Ini artinya apa? What you talking about? I don't know. Ya, sampai hari ini saya kalau ada yang bilang tim profetik saya nggak jelas, saudara. Saya udah keliling dari ujung negeri ke ujung negeri. Saya udah keluar negeri. Saya hanya baru tahu di Indonesia itu namanya Departemen Profetik. Nah, inilah kalau kita ngelihat di surga nanti. Surga kita itu, saudara, langit baru, bumi baru. Itu seperti apa? Seperti Eden. Seperti apa? Bumi sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ada langit baru, bumi baru. Ada. Ya, dikatakan apa?
ada pohon buah-buahan yang daunnya bisa jadi obat. Buah-buahan. Jangan ngomong gini, bisa dimakan atau enggak? Masa itu pohon plastik ada tulisan made in China? Enggak lah. Ngerti ya? Makanya tanya, kita nanti di surga, kita bawa apa? Hidup kita. Ya, saya betul-betul katakan, ayo kita cari siapa yang kita sembah. Di mana kita menyembah? Di seluruh hidup kita, di setiap tarikan nafas kita. Kapan kita menyembah? Hidup kita itu penyembahan. Artinya apa? Kita berikan hidup sepenuh. Kita hargai Tuhan dengan penghargaan tertinggi. Ya, mengapa kita menyembah Tuhan? Roma 12 ayat 1. Demi kemurahan Allah. Karena kita tahu diri. Apa yang kita kerjakan tidak bisa membalas kebaikan. Demikian. Saya minta untuk Kak Ana berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menegur kami, yang mendidik kami, yang mengajar kami. Tuhan tolong supaya Roh Kudus yang terus memberikan pengertian, pemahaman akan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Terus memberikan pengertian, pemahaman dari segala sesuatu yang telah kami dengar dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami untuk menyembah-Mu, menghormati-Mu, menghargai kehadiran-Mu setiap saat, setiap detik, setiap waktu dalam kehidupan kami. Memberikan Engkau tempat tertinggi dalam setiap detik kehidupan kami. Tuhan. Menghormati Engkau, menjaga perasaan-Mu setiap detik kehidupan kami, setiap tarikan nafas kami, dalam setiap perkataan, dalam setiap pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Monggo, sudah ada yang masuk? Iya, saya bacakan dari Susi, Kak Son. Jadi arti sebenarnya dari pujian dan penyembahan secara sederhana itu apa ya? Secara sederhana, hanya dikata menyembah. Ya, menyembah itu memberikan hidup sepenuh. Kalau itu diekspresikan lewat musik, lewat lagu, maka itu namanya lagu penyembahan. Jangan dipisahkan. Oh, lagu cepat itu praise, lagu pujian. Oh, lagu lambat itu penyembahan, worship. Enggak. Kalau kita beri hidup sungguh-sungguh, maka itulah. Ngerti ya, Susi? Jadi arti sebenarnya penyembahan sederhana, itu sederhana. Ketika apa? Makanya ibadah itu apa yang kau lakukan setiap hari buat Tuhan. Coba dengerin ya. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Loh, kata-katanya manis loh. Manis itu lidah, bukan telinga. Ya, oh, penyembahannya berbau harum di hadapan Tuhan. Berbau harum. Loh, harum, padahal di telinga. Kok bau harum? Nah, dengerin. Sebenarnya yang Tuhan nikmati itu adalah apa? Dikatakan, persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Itulah ibadahmu yang sejati. Itulah itriamu. Itu hidupmu yang berbakti. Kalau kita ngomong, menyembah, kalau kita, makanya saya lihat orang-orang di mimbar, itu kok tiba-tiba jadi manusia lain gitu. Oh, di mimbar nyanyi-nyanyi, melompat-lompat, angkat tangan, bisa angkat tangan tuh. Tapi ketika dia jadi jemaat, ngangkat tangan juga enggak, apalagi nari-nari gitu loh. Ya, ini loh, kenapa? Karena based on apa? Kalau menikah itu harusnya based on love. Tapi kalau masa sih menyembah Tuhan based on jadwal? Ini yang terjadi based on schedule. Coba, makanya lihat nari. Wow, penari-penari di sini ada penari nih. Menari-nari luar biasa, nari-nari luar biasa. Begitu dia jadi jemaat, enggak lagi jadwal. Diem kayak tiang jemuran. Jadi makanya ini orang-orang itu kalau di mimbar luar biasa. Tapi ketika jadi jemaat, wah bahaya nih. Saya juga pun harus disiplin, saudara. Ya, disiplin. Saya harus ngomong sama saudara. Saya mendisiplinkan diri saya sendiri. Ketika saya khotbah, sejujurnya saya tidak suka ada orang lihat gadget gitu loh. Tetapi kalau pada saat saya jadi jemaat, saya punya potensi, saudara. Untuk apa? Dan saya pernah juga melakukannya. Saya lihat HP. Karena apa? Karena lihat,
Wah, kan handphonenya kan ada isi Alkitab. Padahal apa? Ngelihat, statusnya ini ngapain? Jangan sampai juga lihat TikTok ya. Ya, lanjut. Selanjutnya dari Pak Peri Baderi. Oh, iya. Penyembahan itu sama artinya dengan ibadah ya Kak Son, yaitu cara sikap hati kita setiap hari kepada Tuhan dimanapun kita berada. Ya, penyembahan itu sama dengan arti ibadah. Ibadah itu apa yang kita lakukan buat Tuhan. Penyembahan itu adalah apa? Kita memberikan hidup sepenuh. Jadi makanya orang yang menyembah, kalau kita ibadah, penyembahan itu ada di dalamnya. Hidup kita yang tahu berterima kasih, hidup kita yang kita berikan sungguh-sungguh, pasti itu harum, pasti itu indah di hadapan Tuhan. Seperti itu. Iya, mungkin saya tambahkan ya Kak. Tambahkan. Penyembahan itu sama dengan ibadah ya artinya. Ada beberapa kata penyembahan ya di dalam Alkitab. Beberapa kata yang saya sempat tulis itu ya. Mungkin saya tidak lengkap menulisnya. Nah, ada beberapa kata yang untuk penyembahan. Yang pertama adalah latreia. Latreia itu artinya melayani ya, service. Atau sama dengan dalam bahasa Ibrani-nya abodah. Nah, latreia adalah melayani. Yeah. Kalau di Roma 12 ayat 1 dan 2, itulah ibadahmu yang sejati, itulah latreamu yang sejati, itulah pelayananmu yang sejati. Ada unsur baktinya di sana. Ya. Nah, kemudian kata penyembahan yang lainnya biasa dipakai juga adalah liturgia. Liturgia dalam bahasa Indonesia bisa menjadi liturgi atau tata cara keagamaan. Nah, tata cara keagamaan ini baru muncul ketika zaman Musa, ketika bangsa Yahudi mulai memiliki agama. Jadi di situ perlu ada tata cara umat untuk datang kepada Tuhan, yang juga dipengaruhi oleh budaya di mana manusia itu berada. Ya. Kemudian kata beribadah berikutnya adalah proskuneo. Itu memang penyembahan dalam arti memberi nilai tinggi seperti yang Kak Sony ajarkan tadi ya. Kemudian kata ibadah lainnya dalam bahasa Indonesia biasanya disebut ibadah, dalam bahasa Yunani episinagoge, yang artinya adalah pertemuan bersama. Yang penting dalam pertemuan bersama sebetulnya bukan liturginya, tetapi yang penting dalam pertemuan bersama umat, misalnya di hari Minggu ya, Minggu pagi seperti itu adalah yang penting dalam pertemuan bersama adalah pemberitaan firman. Itu adalah fokus atau inti atau puncak dari pertemuan bersama adalah pemberitaan firman. Seperti misalnya ketika orang Yahudi berkumpul di sinagog-sinagog dalam ketika hari Sabat ya, zaman dulu ya, sebelum kekristenan muncul ya. Orang Yahudi berkumpul di sinagog-sinagog ketika hari Sabat, dan di situ dinyatakan dikabarkan pemberitaan firman. Nah, pemberitaan firman ini menjadi fokus penting ya, bukan puji-pujiannya ya harus lama puji-pujiannya atau harus sampai orang itu sampai dipompa, harus sampai loncat-loncat, sampai nangis-nangis gitu ya. Itu sebetulnya hanya memuaskan emosi. Nah, tapi yang penting dalam pertemuan bersama adalah pemberitaan firman. Kenapa? Karena pemberitaan firman ini yang akan menjadi dasar ibadah sehari-hari orang. Ibadah sehari-hari umat. Ketika pemberitaan firman salah, maka umat menjalani kehidupan sehari-harinya atau beribadah atau melayani Tuhannya setiap harinya salah. Pemberitaan firman-nya salah, umat mengaplikasikannya juga salah. Misalnya gini, pemberitaan firman-nya itu misalnya hanya menyatakan, oh kita harus menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyanyikan puji-pujian supaya Tuhan senang. Misalnya kayak gitu ya. Pemberitaan firman-nya seperti itu. Maka umat akan mengira bahwa beribadah itu 2 jam seminggu, setelah itu kembali kepada kehidupan sehari-hari. Mau misalnya menipu orang, mau ngapain juga gitu ya, mau menyimpan sakit hati, mau apapun, itu nggak masalah karena sudah beribadah, sudah datang ke gereja. Nah, itu kan pemberitaan firman yang salah, akhirnya kehidupan yang dibawa umat sehari-hari juga jadi salah, ibadahnya jadi salah.
pada Tuhan, melayaninya atau latreanya jadi salah. Jadi di episinagoge atau pertemuan bersama, fokusnya haruslah pemberitaan. Bukan urut-urutan liturginya yang Ya. harus benar. Karena liturgi di setiap gereja itu berbeda dan itu nggak masalah. Nggak masalah. Ada banyak ya kata-kata menyembah itu, ada Kreskia. Jadi ini catatan saya masih buat 2 minggu depan, terus Dolin, terus kemudian Leitos, terus ada banyak. Dan beberapa nanti ekspresinya mengangkat tangan dan sebagainya, masih 2 minggu depan. Lanjut, karena pertanyaannya lumayan banyak nih. Pertanyaan berikutnya lanjutan dari Kataniana. Maksud saya, liturgi ibadah di gereja kan ada puji-pujian, kan sering dikatakan sama pemimpin pujiannya, mari menyembah Tuhan. Terus jemaat memuji Tuhan, menyanyi dengan lagu yang sesuai, dan bahkan dengan berbahasa roh. Itu gimana ya? Nah, ini sebuah kewajaran, nggak apa-apa. Mari menyembah Tuhan itu mengarahkan, ya. Tetapi sebenarnya kita harus memberi pengertian. Makanya gereja itu harusnya jadi tempat sekolah Alkitab untuk orang-orang itu bisa belajar kebenaran. Jadi menyembah itu apa gitu loh. Ya, kalau dikatakan mari menyembah Tuhan nggak salah memang. Terus jemaat memuji Tuhan dan menyanyikan lagu. Nah, yang bagian ini yang saya highlight sambil senyum sedikit, dikatakan apa? Bahkan dengan berbahasa roh. Nah, ini yang saya agak kurang setuju ya Bapak Ibu Saudara. Berbahasa roh itu nggak bisa dikomando, apalagi tiba-tiba semua berbahasa roh. Kalau berbahasa roh ya berbahasa roh, tetapi masalahnya gini loh Saudara, tidak semua orang bisa berbahasa roh. Nah, kalau pernah jelasin ini, silakan muncul di YouTube dan silakan untuk ini. Nah, akhirnya berbahasa roh itu jadi satu standar ukuran rohani tertentu. Saya tahu di satu gereja malah dikatakan seorang pemimpin pujian harus bisa berbahasa roh. Begitu. Kan bingung jadinya. Dalam satu pertemuan kalau berbahasa roh, ya buat saya, lebih baik pakailah bahasa Indonesia. Mari kita berdoa, mari kita menyembah. Kalau saya cenderung untuk apa? Berbahasa roh di kamar. Tapi kalau memang saudara pengen ngaji, saya lebih baik berkata seperti ini. Yang mau berbahasa roh, silakan. Gitu loh. Tapi bukan gini, mari semuanya berbahasa roh. Nah kan, akhirnya orang-orang yang tidak berbahasa roh akhirnya fake, buat palsu. Ya, pokoknya kita ngomong berbahasa roh rame-rame. Nggak ngerti bahasa roh, ada orang nggak ngerti, dia pakai bahasa Yunani. Kak Ane tahu toh? Ya. Iya, karena bahasa roh itu kan salah satu karunia, ya. Bahasa roh itu salah satu karunia, dan tidak setiap orang diberikan karunia itu. Ada orang yang diberikan karunia lain, tetapi tidak diberikan karunia bahasa roh, gitu. Jadi bahasa roh juga kan didorong oleh Roh Kudus, bukan oleh diri kita sendiri. Terus kalau misalnya diajak, ayo rame-rame berbahasa roh. Nah, ini menjadi intimidasi. Jadi ini menjadi suatu ancaman ya. Jadi nggak enak ya nggak berbahasa roh. Akhirnya bikin-bikin dibuat-buat bahasa roh. Sampai kan ada orang yang tidak bisa berbahasa roh karena memang harus lulus S1-nya. Dosennya dosen Amerika. Akhirnya dia ngarang. Kalau enggak dia nggak lulus loh. Akhirnya dia ngarang. Berbahasa rohnya gini. Yang barusan ngelihat pon pasti tahu ini. Sajojo gitu tuh. Nah, samuna-muna keke. Wah, lanjut. Ini cerita benar saudara. Ini di Jakarta saudara. Samuna-muna keke. Dan tahu yang terjadi? Oh, ini udah berbahasa roh. Oh, lulus kamu, lulus. Saya berbahasa roh loh saudara. Jangan bilang Michael Sony tidak berbahasa roh. Saya pernah diusir dari gereja gara-gara berbahasa roh. Gara-gara itu awal-awal saudara. Dikatakan bahasa setan, saya diusir dari gereja. Ya udah. Ya, jadi kalau ada orang berani ngomong Michael Sony tidak berbahasa roh, ngawur saudara. Lanjut. Siapa, Lili? Ya Kak, pertanyaan berikutnya dari Budi Hartono. Ya. Kak Son, poin ngamen yang menurut Kak Son kurang tepat itu penjelasannya bagaimana ya? Karena ngamen itu tujuannya untuk menarik simpati loh. Saya belum masuk poin ini memang tadi. Nggak sadar udah 1,5 jam. Jadi gini, saya mau jelasin kata ngamen itu. Datang untuk menyembah. Ya, ini 2 minggu depan aja ya. Datang untuk menyembah. Kalau betul-betul kita mau menyembah Tuhan, jangan bawa punya agenda.
Kita agendanya satu, menyenangkan hati Tuhan. Makanya Sadrak, Mesak, Abednego, dia berkata gini, kalau Tuhan yang aku sembah menolong aku, dia Tuhan saya. Itu luar biasa. Tapi kalau Tuhan yang aku sembah tidak menolong aku, ketahuilah ya Raja, dia tetap Tuhanku. Nah kalau ini terjadi di gereja gimana? Kalau datang ke pendeta, ternyata nggak sembuh sakitnya. Dia cari alternatif gereja yang lain. Ini kan kayak gitu. Padahal kita harus melihat kenapa sampai sakit. Soal mujizat. Katakan Tuhan itu senang orang yang bertanggung jawab. Tanya gini, kalau ada suami yang suka mukuli istri, pakai KDRT, terus kemudian apa? Istri ini kabur gitu. Terus dia datang ke pendeta, Pak, doakan supaya istri saya kembali. Mujizat itu nyata. Aduh, kalau Tuhan izinkan istrinya mau pakai urapan, aku perintahkan. Love will lead you back. Kembali dalam nama Yesus. Waduh, balik. Saudara tahu, paling 3 bulan dipukuli lagi. Gak bisa, saudara. Nah, jadi datang ke Tuhan. Niatannya hanya satu. Menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk datang itu karena ngarep berkat. Karena ngarep doa dijawab. Karena ngarep mereka nyanyi, nyembah. Hanya supaya Tuhan menjawab doa mereka. Makanya ada lagu-lagu khusus. Wah, saudara, Roh Kudus itu turun tuh bukan gara-gara lagu. Ayo saya ajak saudara untuk ngerti. Nanti ya, Pak Budi ya, masih ini ya. Masih. Mungkin gini Kak Son, poin ngamen ya. Ya secara sederhana aja kita lihat orang yang ngamen. Orang yang ngamen pengen apa sih? Pengen paling ya ngasih 2.000, 5.000, 10.000 gitu kan. Orang yang ngamen kan pengennya begitu kan. Nah, orang yang ngamen mengharapkan sesuatu, dan mungkin kalau kita lihat orang yang ngamen, kita cuma kasih receh. Uang kecil, bukan uang yang besar gitu. Nah, kalau kita datang sama Tuhan, bukan mengharapkan berkat-berkat yang sebetulnya itu receh lah. Tapi kita betul-betul datang dengan tulus karena kita pengen memuji Tuhan. Karena kita pengen mengagumi kebaikannya dalam hidup kita. Dan datang pun kita dapat sesuatu yang receh-receh aja. Ya udahlah, daripada ribut malaikat, dah kasihlah dia, kasih, dah seadanya lah kasih gitu. Nah, bukan seperti itu kan, kita pengen datang ke hadapan Tuhan seperti pengemis-ngemis yang dapat uang receh. Tapi seperti anak yang memang datang karena mencintai orang tuanya. Nah, kalau anak misalnya datang, anak misalnya sudah menikah, tinggal di lain rumah. Terus datang sama orang tuanya nelfon kalau ada perlunya aja. Belas kasihan, halo Ma, apa kabar? Mama baik sekali, Mama sehat-sehat ya. Gini Ma, anakku belum bayar uang sekolah. Nah, itu orang yang ngamen. Nyebut mamanya baik, papanya baik, tapi ada harapan. Ngamen, bukan tulus. Gitu sama Tuhan. Atau misalnya suami sama istri. Deketin istri karena ada maunya. Kamu cantik sekali sayang hari ini. Tapi ada maunya. Tapi datang itu karena tulus. Ya. Seperti lagunya Bobby ya. Dengan segenap rindu dari lubuk hatiku. Dengan hasrat yang tulus. Karena ku cinta padamu, tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, tapi hanya karena ku mengasihi Yesus. Simpelnya seperti itu. Baik, selanjutnya Lili. Berikutnya dari Eliasar. Jadi gereja harus benar-benar serius untuk membimbing departemen ini ya Kak, dengan memuridkan mereka, termasuk memfasilitasi mereka untuk kemajuan mereka dalam skill ya Kak. Lalu bagaimana yang kerja mereka memang pemusik gereja? Gereja harus serius memang. Jangan hanya departemen yang lain, ini departemen yang harus diseriusi. Bahkan 2 minggu yang lalu saya berkata, harusnya kalau ada gembala anak, ada youth pastor, ada pastor untuk yang lain, harusnya ada apa? Music pastor atau worship pastor, praise and worship pastor. Kenapa? Karena harus digembalakan. Hari Minggu itu kan rata-rata pemusik setelah main kan, mungkin karena gerejanya kecil, gereja kecil ya mungkin ada saudara, mungkin ikut duduk sama jemaat itu beruntung. Tapi ada gereja-gereja gede saudara, pemusiknya di belakang, ngapain? Ngobrol, ngapain? Makan, ngapain? Gadgetan. Nah, itu harus diseriusi.
Jadi jangan hanya diperhatikan skill-nya. Karena biar bagaimanapun, sekali lagi, kalau orang itu cinta pada Tuhan sungguh-sungguh, pasti dia akan belajar sungguh-sungguh skill-nya, mempertajam. Sama lah, kalau istri, kalau kamu betul-betul mencintai suami, belajar masak lah, misalnya gitu. Ya, bukan hanya skill, tetapi apa? Dasarnya dulu. Kalau dia cinta Tuhan, pasti skill-nya nambah. Nggak mungkin enggak. Itu. Ya, silakan. Pertanyaan berikutnya dari Roland. Kak Son, kalau meleset berarti hamartia, dosa. Betul gitu ya, Kak? Betul. Hamartia itu kemelesetan. Tapi kalau ngomong dosa, itu ada banyak, Roland. Ya, kalau nggak salah di bahasa Yunani aja ada sekitar 25. Itu belum termasuk di perjanjian baru. Perjanjian lama yang bahasa Ibrani. Cukup banyak loh. Ya, tetapi kalau kita mau lihat kemelesetan, ya kita ini sudah bukan ngomong gini, kalau soal ngomong hamartia, bukan ngomong yang baik dan yang salah. Setan itu udah pakai hal yang luar biasa. Apa itu? Yang salah dan yang hampir benar. Tuhan maunya benar, bukan yang hampir benar. Ayo, saya mau tanya nih, Niners yang masih jomblo-jomblo, yang perempuan, saya mau kasih tahu. Perempuan mau menikah dengan laki-laki atau yang hampir laki-laki? Gimana? Hampir laki-laki yang nggak jelas gitu. Coba bayangin. Yang pakai lipstick ya. Kalau lip gloss sih di beberapa daerah kan pakai lip gloss memang, karena daerahnya dingin supaya nggak pecah. Tapi kalau laki pakai lipstick, coba bayangin. Kayak foundation, pakai apa? Mau pakai itu nggak apa-apa, tetapi itulah sebenarnya yang saya katakan bahaya. Hamartia, meleset. Silakan. Pertanyaan dari Yusak. Ada sesuatu yang menggelitik saya. Kalau di firman Tuhan dikatakan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, berarti ada penyembah palsu dalam kepalsuan. Nah, ini susah melihatnya. Menurut Kak Son, tolong ukurnya apa karena susah dibedakan? Kita akan lihat buahnya. Dan biasanya, ini selalu pakai sesuatu yang memainkan hanya di area jiwa. Saya tidak nuduh semua ya, enggak, sama sekali enggak. Tetapi orang bisa bermain di area jiwa, bermain itu. Makanya NLP, cara mempengaruhi orang, hipnoterapi pun dipakai banyak pembicara. Untuk apa? Mempengaruhi jemaat untuk ngikutin, supaya bisa dengerin dia sebagai pengkhotbah yang baik. Nah, kalau penyembah palsu dalam kepalsuan, ya penyembah benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau saya tadi ngomong penyembah palsu, penyembah yang tidak benar, menyembah dalam kedagingan. Ini yang paling bahaya. Tolok ukurnya kadang-kadang nggak terlihat di bumi, tapi nanti di pengadilan kita akan lihat semuanya. Tetapi minimal ada buah yang dihasilkan. Nah, buah yang dihasilkan ini mengerikan. Kalau kalian peka, kalian bisa melihat loh, orang ini, apalagi kalau kalian melihat proses latihan, aduh, ketika nyembah jadi manusia lain, lu bisa tahu ada kepekaan, bukan hanya di telinga, punya kepekaan. Dia menyembah Tuhan atau memang lagi pengen dipuji. Kan diributin kan pakai baju apa, pakai ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini gitu loh. Suara ini, bahkan ada beberapa penyanyi rohani dalam tanda petik, pakai mic yang harganya mahal banget. Dia pakai, nggak salah sih. Tapi yang diributin itu, tapi proses dia pada sebelum melayani, dia ketemu Tuhan, tersungkur di kaki Tuhan, minta kehendak Tuhan. Itu udah hampir langka. Bahkan ada satu penyanyi yang maksain nyanyi lagu sekuler. I wanna hold your hands. I wanna hold your hands. Bayangin, ketawa ini. Apa yang ngerti lagu ini? Bayangin lagunya Beatles dipakai. Kenapa? Ini maksudnya apa? Tuhan memegang tangan kita. I wanna hold your hands. Bayangin, saudara. Seperti itu, ya. Silakan. Berikutnya dari Yohan. Salahkah kita memberikan standar tinggi kepada orang-orang yang memiliki jabatan atau status yang lebih tinggi? Akhirnya karena jabatan dan status orang tersebut jadi seperti orang lain. Ini sih curhatan. Mati, oh saya lihat orang ini kok seperti ini, tapi kok enggak seperti ini.
Loh, harusnya dengan labelnya dia mungkin di atas panggung, dia harus jadi panutan. Tetapi, nah, apakah salah kalau semua sisi seumpama jemaat memberikan nilai, oh ya ini harus seperti ini. Nah, sementara labelnya yang label ini kan juga manusia juga. Nah, itu sih. Iya, kalau kita tuntutan salahkah kita memberikan standar tinggi kepada orang yang memiliki cerita, ya wajar. Kayak saya pernah cerita, saya kerja di salah satu provider seluler, mempekerjakan seorang expert. Expert itu luar biasa, gajinya itu 10 kali lipat. Belum fasilitasnya. Kalau libur, cuti itu 3 bulan. Tapi kalau kerja minta ampun gitu loh. Nah kita kan mengharapkan tinggi, ternyata enggak. Orang Indonesia banyak yang bisa duduk di situ. Akhirnya kenapa? Ya wajar kalau kita berharap memberikan standar tinggi, karena Tuhan pun kasih standar tinggi. Yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu wajar. Nah, akhirnya karena jabatan status orang tersebut, akhirnya jadi seperti orang lain. Nah, ini yang salah. Banyak orang karena punya jabatan jadi orang lain, palsu. Kalau kita mau dihormati, ya resultnya, buahnya munculkan sesuai. Kalau jabatan kita gembala, ya kita harus bertindak jadi gembala, menggembalakan. Bukan digembalakan. Ngerti ya? Kalau misalnya nih, saya ambil contoh Pak Yohan, ada orang konsultan sound system. Udah tinggi, udah di mana? Tapi begitu sampai di tempatnya Pak Yohan, aduh, nyetelnya enggak karu-karuan. Padahal ketika ngelihat, udah ada di sini. Pernah ngerjakan Basilia, pernah ngerjakan Christ Cathedral yang di LA, pernah ngerjakan yang ada di mana? Di Saddleback gitu loh, tempatnya Rick Warren. Tapi ketika di gereja, Pak Yohan, nah kadang-kala memang ada jabatan yang mengubah hidup seseorang. Kayak pernah saya cerita tuh, teman saya itu pria yang baik, ketua persekutuan dari SMA. Tapi ketika dia jadi direktur di jajaran direksi, dia malah selingkuh. Ditanyai, kenapa kamu selingkuh? Ya karena dulu belum bisa beli, sekarang bisa beli. Dulu belum bisa melihara perempuan, sekarang bisa melihara perempuan, loh kan? Banyak yang seperti itu. Akhirnya dia jadi manusia lain. Makanya ini pakai istilah ya, jangan salah artikan. Jabatan itu amanah. Kalau kita dipercaya, percayalah itu kepercayaan Tuhan. Tapi kalau kita tidak bisa menjalankan itu, kita harusnya bertanggung jawab pada Tuhan. Ibadah itu apa sih? Yang kita lakukan buat Tuhan, termasuk jabatan. Kalau kita ada pada posisi menjabat pada posisi tertentu, dan di bawah kita ada orang-orang yang kita memang harus hidupi, berjuanglah untuk mereka. Oke, lanjut. Dari Roland lagi, Kak. Ada WL di suatu kota berkata di mimbar, mari kita melakukan hal yang tidak bisa Tuhan lakukan bagi dirinya sendiri, yaitu menyembah. Saya pikir ini pernyataan yang salah ya, Kak. Ini kata-kata motivator ini apa namanya Roland. Mari kita melakukan. Oh ya. Ya, kenapa? Karena Tuhan tidak bisa melakukan. Makanya mari kita sembah. Jadi kalau Tuhan bisa melakukan, jangan disembah. Dia bisa melakukan buat dirinya sendiri kan. Ya, saya juga ketawa kok. Ya, saya pikir ini pernyataan salah. Kalau saya lebih pilih gini, ini pernyataan tidak berguna. Tidak ada yang Tuhan tidak bisa lakukan, semuanya bisa. Cuma Tuhan itu mau atau tidak mau untuk melakukan itu. Kalau menyembah itu dipahami sebagai menghormati, Tuhan bisa loh menghormati dirinya sendiri. Kita aja ya, kalau kita menghormati diri kita sendiri, kita tidak akan melakukan hal yang memalukan diri kita sendiri kan. Kalau kita bisa menjaga harga diri kita, misalnya seperti itu, kita menjaga integritas kita, itu kita kan menghormati keberadaan diri kita sendiri. Kita tidak akan melakukan sesuatu yang mempermalukan seperti misalnya hal-hal yang tidak bermoral. Gitu. Ya, jadi menyembah itu harus dipahami sebagai lebih pada menghormati. Dan Tuhan itu dia tuh menghormati keberadaan dirinya sendiri. Dia tuh dalam tanda kutip tuh dia tuh bisa malu kepada dirinya sendiri kalau dia nggak benar. Ya. Habis, Kak. Habis ya, puji Tuhan. Habis. Ya, terima kasih. Tuhan berkati. Kita akan berdoa sama-sama. Bapak Surgawi, terima kasih untuk acara malam ini.
Kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk setia-Mu, untuk pengajaran-Mu. Kami mau memberi hidup kami, supaya hidup kami jadikan persembahan hidup kami, persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat malam semuanya.